Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Itu subchapter dari beriman kepada kitab Allah. Al-Isra ayat 82 menerangkan bahwa yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah pada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maknanya di sini, orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan sedikit pun keuntungan dari Al-Quran selain kerugian atau mudarat. Proses turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW itu berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wahyu pertama yang turun adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, dan wahyu selanjutnya turun setelah 3 tahun. Selain Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berupa hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diberitakan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW melalui ilham atau mimpi. Lalu Nabi SAW memberitahukan pengertian hadis tersebut dengan ungkapan atau susunan kalimatnya beliau sendiri. Lalu, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran sendiri diturunkan melalui perantara malaikat Jibril dan terikat dengan lafal yang diturunkan dari lauh mahfuz dengan jalan yakin, kemudian diriwayatkan secara mutawatir dan qat'i pada setiap golongan dan setiap waktu. Sedangkan hadis qudsi disampaikan melalui ilham atau mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikannya dengan kata-katanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, perbedaannya pun berkembang di kalangan ulama, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak sah sholat dengan membaca hadis qudsi. 2. Tidak diharamkan menyentuh dan membaca hadis qudsi bagi orang-orang yang junub, haid, dan nifas. 3. Lafalnya tidak menjadi mukjizat. 4. Dan orang menentangnya tidak disebut kafir. Lalu, bagaimana proses Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? 1. Malaikat menyamar dan menampakkan diri sebagai seorang laki-laki yang mengungkapkan kata-kata pada Nabi Muhammad SAW. Pernah, suatu ketika, Jibril menemui Nabi Muhammad SAW dengan mengenakan pakaian serba putih dan berambut hitam. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang mengenalinya. Jibril kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara bercakap-cakap dengannya. Kadangkala, Jibril mendatangi Nabi Muhammad dengan menyerupai seorang sahabat yang bernama Diyah Al-Qalbi. 2. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad seperti bunyi lonceng. Menurut Nabi Muhammad SAW, cara itulah yang paling berat. Karena ketika wahyu turun dalam bentuk lonceng, Nabi Muhammad bisa berkeringat meski pada saat turunnya wahyu tersebut sedang musim dingin. Beliau juga sampai sesak nafas ketika wahyu turun dalam bentuk lonceng. Ketiga, malaikat Jibril menyiapkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Melalui cara ini, Nabi Muhammad tiba-tiba merasakan wahyu sudah ada di dalam hatinya. Ya, tentu saja sudah dimasukkan oleh malaikat Jibril ke dalam lubuknya. Dan yang keempat, dengan cara malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wujud aslinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Berikut hikmah di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. 1. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. 2. Turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. 3. Memudahkan untuk diingat dan dihafal. 4. Di antara ayat Al-Quran, ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di kehidupan sehari-hari. Dan pada peristiwa kenabian, Allah sengaja menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur
bertujuan untuk meneguhkan hati Rasulullah, sebab wahyu yang turun secara bertahap menurut peristiwa, kondisi dan situasi yang mengiringnya tentu akan lebih kuat menancap dan terkesan di hati sang penerima wahyu tersebut, yakni Rasulullah. Isi kandungan Al-Quran. Dari segi kuantitas, Al-Quran terdiri dari 1. 30 juz, 2. 114 surah, 3. 6.666 ayat, keempat 77.439 kosakata, 5. 323.015 huruf. Nah, sungguh banyak sekali ya bila kita telaah lebih dalam isi kandung Al-Quran itu. Dan yang kedua, dari segi kualitas. Pertama, akidah dan akhlak. Kedua, syariah. Bagi dua yaitu ibadah dan muamalah. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Nama saya Revo Sasio Uwan dari kelas 11 MIPA 2 Cambridge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.